prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Herdana Suwartono dinyatakan lulus dengan predikat yudisium, cum laude atau pujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Herdana Suwartono, SPOG Subspesialis Onkologi FMAS Mars dari Program Studi Ilmu Sosial BKU Perencanaan Kesehatan Sosial dengan judul disertasi Dukungan Sosial dan Resiliensi pada Pasien Kanker Serviks berdasarkan perspektif dari buku Studi Kasus di Rumah Sakit Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Harapan kedepannya dengan setelah penelitian saya diharapkan tidak ada lagi pasien-pasien kanker yang takut terhadap kemoterapi sehingga pengobatan dapat berjalan dengan baik dan pasien dapat mencapai kesembuhannya dengan baik. Tentunya tidak lepas dari dukungan sosial keluarga dan lingkungan yang bisa menghasilkan ketahanan pada pasien lebih baik lagi dalam menjalani pengobatan. Hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor akan segera dimulai. Untuk itu mohon tidak mengaktifkan nada dari handphone selama berada di dalam ruangan. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Rumah Sakit Samaritan Palu, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu, rekan dokter, bidan maupun pasien di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu, Koordinator Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Tadulako, dan seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memohon rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa 4 November tahun 2025, sidang ujian terbuka promosi Dr. Promovendus Herdana Suwartono, stambuk B103-23036 dengan judul Dukungan Sosial dan Resiliensi pada Pasien Kanker Serviks berdasarkan perspektif Michael Foucault, studi di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah, program studi doktoral ilmu sosial dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus memasuki ruang sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPO ASEAN Engineering. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama di tempat ini. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin SKM MKS MSc PH. Terima kasih Prof sudah memenuhi undangan kami. Beliau sebagai penguji eksternal, Bapak-bapak dan Ibu-ibu tim penguji yang saya banggakan. Dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Herdana Suwartono. Selanjutnya saya mempersilahkan promotor Saudara Promobendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promobendus. Saya persilakan Bapak Profesor Dr. Junaid MU. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan sidang dan tim penguji yang kami hormati, hadir di sini Profesor Agenda Rektor Unismu, Pak orang tua kita Dr. Rashid, spesialis UJIN, dan hadirin yang saya hormati, promotor Saudara Herdana Suwartono yang terdiri atas Profesor Junaid Abdul Latif, Co-promotor Dr. Ahmad Herman SOS MCC, Co-promotor Dr. M. Riman Nafirah SKM MKes MAP, menyampaikan ucapan terima kasih. Izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kepada Saudara Promobendus. Sebentar lagi Saudara akan mempertahankan disertasi yang sudah telah kerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing Saudara dalam penyelesaian disertasi sejak seminar usulan penelitian, seminar hasil, ujian disertasi, dan sekarang saatnya sidang promosi doktor. Saya berharap Saudara dapat mempresentasikan disertasi Saudara dengan baik dalam sidang yang terhormat dan juga kepada hadirin para tamu undangan hari ini. Presentasi ini saya pertanggungjawaban akademik Promobendus, dan kami sebagai tim promotor, kami juga berharap Saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dibanggakan dan pertanggungjawaban secara keilmuan maupun terhadap jalan kehidupan di masa yang akan datang. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang kami muliakan, Promobendus lahir di Jakarta 12 September tahun 1983. Orang tua ayah Suwartono Projo Mujiono almarhum dan ibu Titi Endarwati. Jenjang pendidikan mulai SD Negeri 01 CPT Selatan Jakarta Selatan, lulus tahun 1995. SMP Negeri 68 Jakarta, lulus tahun 1998. Dan SMA Negeri 34 Jakarta, lulus tahun 2001. Kemudian melanjutkan studi serata 1, S1 dan profesi pendidikan dokter di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, lulus tahun 2007. Selanjutnya, studi pendidikan doktor spesialis obstetri dan ginekologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 2014. Selanjutnya studi pendidikan dokter subspesialis onkologi ginekologi di Universitas Indonesia, lulus tahun 2019. Selanjutnya fellow minimal access surgery board laparoscopy Hospital Dubai, lulus tahun 2024. Selanjutnya serata 2 S2 Pasca Sarjana Universitas Megareski Makassar,
program studi Magister Administrasi Rumah Sakit, lulus tahun 2025. Kemudian pada tahun 2023 melanjutkan ke jenjang program doktor, program studi ilmu sosial, pasca sarjana Universitas Tadulako. Profendus adalah pegawai kontrak pada Rumah Sakit Undata, Sulawesi Tengah. Selanjutnya kami serahkan saudara Profendus kepada sidang ujian terbuka Senat Universitas agar berkenan untuk diuji. Kami tim promotor akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Profendus serta kelayakan Profendus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian dukungan sosial dan resiliensi pada pasien kanker serviks berdasarkan perspektif Michael Foucault, studi di Rumah Sakit Umum Undata Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya kami persilakan Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi, MSI, selaku Sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan, Prof. Ya. Terima kasih Ketua Sidang. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 5024/UN 28/12/KM tahun 2025 tentang penetapan tim penguji ujian terbuka promosi doktor, program studi ilmu sosial, program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur pasca sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Herdana Suwartono, Sambung D1032336, program studi ilmu sosial, program dokter. Judul penelitian dukungan sosial dan aliansi pada pasien kanker serviks berdasarkan perspektif Michael Foucault, studi di Rumah Sakit. Ya, saya ulangi, judul penelitian dukungan sosial dan resiliensi pada pasien kanker serviks berdasarkan perspektif Michael Foucault, studi di Rumah Sakit Provinsi Tengah. Ya. Tim penguji ujian terbuka promosi doktor. Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, IPU Asian Engineering sebagai Ketua Penguji, Profesor Dr. Selamat Riyadi, MSc, Sekretaris Penguji, Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, SKM, MKes, MSc, PH sebagai penguji eksternal, Dr. Siti Heria Ahsan, MSc, sebagai penguji internal, Dr. Suyuti, MPD, sebagai penguji, Profesor Dr. Juraid M. Hum, promotor, Dr. Ahmad Herman, Sarjana Sosial, MSc, co-promotor, Dr. Muhammad Raiman Nafira, SKM, MKes, MAP, co-promotor 2, Dr. Vidianto, SKM, MPH, penguji, Dr. Sudirman, MSc, sebagai penguji. Kedua, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 24 Oktober tahun 2025, Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, IPU Asian Engineering. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Selamat Riyadi. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada saudara Profendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara kurang lebih 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang terhormat yang amat terpelajar Profesor Dr. Adam Malik MSc Ilmu Asian Engineering, yang amat terpelajar Profesor Dr. Selamat Riyadi MSI, yang amat terpelajar Profesor Dr. Ridwan Amiruddin SKM MKes MSc PH, yang amat terpelajar Profesor Dr. Juraid M. Hum, yang terpelajar Dr. Ahmad Herman SOS MSI, yang terpelajar Dr. Muhammad Riman Nafira SKM MKes MAP, yang terpelajar Dr. Suyuti MPD, yang terpelajar Dr. Siti Khairiah Hasan MSI, yang terpelajar Dr. Widianto SKM MPH, yang terpelajar Dr. Sudirman MSI. Izinkan saya untuk membacakan ringkasan dari disertasi mengenai dukungan sosial dan resiliensi pada pasien kanker serviks. Sebagai pedoman bahwa adanya wacana medis dan stigma sosial dapat mempengaruhi biopower dan disiplin tubuh, di mana kekuasaan dan pengetahuan menjadi faktor yang penting, dan relasi kekuasaan dalam dukungan sosial bukan hanya interaksi interpersonal tapi juga praktek diskursif yang dapat membentuk subjektivitas individu. Harapan dan resiliensi pada pasien kanker adalah keyakinan untuk mencapai tujuan dengan kekuatan pribadi dengan adanya kemampuan beradaptasi, bangkit dari kesulitan, dan melanjutkan fungsi psikososial. Kanker serviks menjadi penyebab kematian nomor 2 wanita di negara berpendapatan rendah dan menengah, dan di RSUD Undata dari tahun 2019 sampai dengan 2024 rawat jalan meningkat dan trennya kebutuhan meningkat, sehingga dibutuhkan deteksi dini, fasilitas, dan pencegahan yang optimal. Rumusan masalah adalah bagaimana keterkaitan antara resiliensi dan dukungan sosial pada pasien kanker dewasa, bagaimana dukungan sosial dan resiliensi pada pasien kanker serviks, dan bagaimana perspektif hukum menjelaskan hal tersebut. Untuk tujuan penelitian adalah mengetahui dukungan sosial dan resiliensi pada pasien kanker serviks dan menganalisis dengan perspektif hukum. Untuk manfaat teoritis, yang pertama dapat menambah literatur dan teori tentang dukungan sosial, resiliensi, dan kekuasaan, referensi, penelitian lanjutan, dan praktis sebagai dasar intervensi dan kebijakan kesehatan. Sebelumnya sudah ada 3 penelitian yang hampir sama, tetapi ada beberapa pendekatan teoritis di mana pendekatan yang saya lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan perspektif mikro hukum. Untuk model ekologi sosial yang diperkenalkan oleh Uri Bronfenner, ini adalah sebagai model konseptual untuk memahami perkembangan manusia dengan digambarkan sarang lingkaran individu dengan yang dilingkari oleh berbagai sistem yang ada. Untuk hubungan teori ekologi sosial dan pemikiran Foucault, di mana kekuasaan tersebar pada beberapa aspek kehidupan sosial dan tidak hanya pada institusi formal, di mana governmentality mengatur perilaku individu dan populasi melalui kebijakan, biopolitik mengatur kehidupan individu melalui praktek sosial dan kebijakan, partisipasi masyarakat yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan kesehatan, serta integrasi pemikiran Foucault dan teori ekonomi sosial yang dapat memberikan analisis mendalam terhadap dinamika sosial dan ekologis. Untuk teori dukungan sosial sendiri itu menjelaskan bahwa dukungan sosial adalah sumber daya yang diberikan melalui interaksi sosial untuk membantu individu dalam menghadapi stres dan memberikan kenyamanan fisik dan psikologis serta dapat meningkatkan kesejahteraan. Jaringan sosial dan hubungan interpersonal, di mana sumber utama adalah dari orang terdekat, di mana dukungan sosial yang paling efektif adalah orang terdekat, dan jaringan sebagai jaringan kekuatan adalah hubungan sosial yang berfungsi sebagai sumber daya penting yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial itu sendiri. Kemudian saling ketergantungan dan timbal balik adalah hubungan yang sehat didasarkan pada rasa saling tergantungan, saling membantu dan mendukung, bukan menguntungkan penerima tapi juga memperkuat ikatan. Kenyamanan fisik dan psikologis dan kehadiran orang terdekat dapat memberikan rasa nyaman. Untuk teori dukungan sosial, yaitu ada teori dukungan emosional, dukungan informasional, dukungan instrumental, dan dukungan penilaian. Untuk teori dukungan sosial dalam medis adalah teori kesehatan mental positif, teori keterkaitan, teori dukungan keluarga, dan teori dukungan dari struktural. Resiliensi sendiri adalah kemampuan individu untuk kelompok atau menghadapi dan mengatasi bangkit kembali dari situasi sulit, stres, atau trauma, di mana melibatkan proses adaptasi yang dinamis dan memungkinkan seorang untuk mempertahankan keseimbangan dan melanjutkan fungsi normal setelah menghadapi kesulitan.
Aspek-aspeknya dapat dimulai dari psikologis internal, faktor eksternal, dengan cara membangun adalah meningkatkan efikasi diri dan mengembangkan harapan dan optimisme. Resiliensi pada pasien kanker terdiri dari dukungan sosial, optimisme dan harapan, spiritualitas, kebijakan kesehatan, pengambilan keputusan, serta pendidikan dan edukasi. Teori Foucault tidak relevan dalam lingkup kesehatan yang digunakan dalam berbagai teori lingkup Foucault tidak ditemukan hanya dalam satu waktu, tapi dalam beberapa waktu dengan konsep-konsepnya yang menyoroti bagaimana institusi medis, pengetahuan medis, dan praktik-praktik disipliner untuk mengendalikan tubuh dan populasi. Kemudian untuk relasi kekuasaannya, di mana kekuasaan dan pengetahuan tidak bisa terpisah, melainkan saling terkait untuk membentuk satu sama lain. Dan akhirnya kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan menciptakan efek-efek kekuasaan. Relasi kekuasaan dalam medis sering menempatkan pasien dalam kondisi pasif, namun dukungan sosial memberikan kekuatan tandingan yang dapat memperkuat resiliensi pada pasien kanker sehingga mereka lebih berdaya dalam menghadapi penyakit. Fokus beralih dari gejala yang ditekan hingga pasien jadi observasi visual yang terhadap tubuh yang sakit, sehingga objektivitas pasien tidak lagi dipandang sebagai individu seutuhnya dengan narasi pribadinya. Tetapan dia juga berisiko mengabaikan dimensi manusiawi dari pasien. Disiplin dan tubuh yang patuh, di mana kekuasaan bekerja melalui mekanisme disipliner yang membentuk individu menjadi tubuh yang patuh melalui pengawasan, hukuman, dan normalisasi. Jangan menurut Foucault bahwa pada pasien kanker, disiplin medis menuntut kepatuhan dan dukungan sosial meringankan tekanan, sementara resiliensi mengubah kepatuhan menjadi kekuatan untuk bertahan dan menjaga integritas. Biopolitik memandang pasien kanker dalam kerangka populasi, resiko, dan produktivitas, namun dukungan sosial memulihkan sisi manusiawi pasien dan memperkuat resiliensi, sehingga mereka tidak hanya dilihat sebagai objek, tapi juga sebagai individu yang berdaya. Untuk medikalisasi, di mana berpotensi untuk mereduksi pasien kanker dari sekedar objek medis, namun dukungan sosial mengembalikan sisi humanis, di mana resiliensi memperkuat kemampuan pasien untuk hidup yang bermakna, beradaptasi, dan tetap optimis. Teori teknologi diri bahwa pasien bukan sebagai objek pasif medis, tetapi adalah subjek aktif yang dapat membentuk identitas sehatnya. Untuk kanker serviks itu sendiri, untuk seorang menjadi kanker serviks dibutuhkan waktu paling cepat adalah 10 sampai dengan 15 tahun, sehingga prosesnya sangat panjang untuk menjadi sebuah kanker. Untuk kerangka pikir yang dipakai adalah dengan menggunakan teori Foucault, di mana teori kekuasaan, pengetahuan, ketahanan disiplin, dengan faktor pendukungnya dari teori dan resiliensi dan dukungan sosial dan dukungan dari segi medis sebagai support teorinya. Untuk metodologi penelitian, perspektif penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif pasien, di mana fenomenologi itu sendiri adalah merupakan studi interpretatif yang bersifat apa adanya tentang pengalaman manusia yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan situasi manusia, peristiwa, dan pengalaman. Etnografi, di mana sebagai metode kualitatif untuk analisis yang mendalam tentang peristiwa sosial dalam konteks kesehatan menggunakan teknik seperti observasi, partisipasi aktif, dan wawancara. Validitas dan reliabilitas menggunakan triangulasi data dengan menggunakan berbagai sumber data untuk memastikan keakuratan temuan, dan member checking untuk mengkonfirmasi temuan dengan peserta wawancara untuk memastikan interpretasinya adalah tepat. Definisi konseptual adalah konsep dukungan sosial, di mana dukungan sosial memperkuat ketahanan pasien kanker, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup. Sesuai dengan konsep resiliensi, di mana menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat dapat memperkuat ketahanan psikologis, membangun kembali identitas pasien, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk fenomenologi intensionalitas dan intersubjektivitas, dalam fenomenologi memahami bagaimana pasien kanker memberikan makna dukungan sosial yang mereka terima sehingga merujuk pada kesadaran pasien. Subjeknya adalah pasien kanker serviks yang sedang menjalani perawatan di RSUD Undata, tenaga medis yang memberikan wawasan serta dukungan sosial dan resiliensi pada kanker serviks selama pengobatan. Untuk objek penelitiannya adalah dukungan sosial, resiliensi, dan perspektif dari Michael Foucault. Untuk tahapan penelitiannya ada identifikasi masalah, studi literatur, dengan unit analisis adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data adalah dengan data primer, di mana dilakukan observasi, kemudian diwawancara mendalam, untuk data sekunder ada dokumentasi, serta penelusuran dengan internet atau searching. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi, display data,
atau penelitian mengambil kesimpulan yaitu dengan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan triangulasi data, pengamat, teori, dan metode pengumpulan data. Untuk hasil, subjek penelitian total ada 18, di mana 9 adalah pasien, kemudian 9 adalah keluarga pasien, dan 1 adalah tenaga medis yang ahli di dalam bidangnya. Untuk respon terhadap terapi medis, dari semuanya hampir mereka sekarang sudah menerima, dan ada 1 yang menolak terapi medis saat dilakukan wawancara, di mana perkembangan terbarunya kondisi sakit stabil dan kemudian ada yang meninggal dunia akibat kondisi fisik. Perspektif Mikul Puku digunakan untuk memahami dukungan sosial dan resiliensi pada pasien kanker serviks, di mana pengalaman pasien kanker dipengaruhi oleh berbagai power, di mana institusi medis, norma sosial, dan agensi berinteraksi dalam subjektivitas pasien. Ini untuk sumber dukungan keluarga, hampir mayoritas adalah sumbernya adalah orang terdekat atau dari keluarga itu sendiri, dan ada juga dari komunitas ataupun dari tenaga kesehatan. Dan bentuk resiliensi yang ditunjukkan adalah regulasi emosi, penerimaan diri, dan berdamai dengan kondisi keadaan pasien itu sendiri. Tubuh sebagai kekuatan lokal kekuasaan dan disiplin medis, di mana institusi medis dapat menciptakan praktek disipliner melalui pengawasan, diagnosis, dan terapi. Dukungan sosial sebagai bentuk politik kuasa dan positif, di mana dukungan sosial juga dialami oleh beberapa pasien dan dapat dilihat dengan bentuk kekuasaan yang produktif dalam pengertian kepolisian. Resiliensi sebagai teknologi kuasa diri, di mana resiliensi dalam konteks ini muncul sebagai konstruksi sosial yang lahir sebagai relasi kuasa yang menunjukkan bahwa pasien memiliki agensi untuk menata diri sekaligus menantang dan menyesuaikan diri terhadap struktur medis yang dominan. Untuk resistensi dan penundaan pengobatan sebagai bentuk perlawanan, di mana awalnya dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya normalisasi tubuh oleh institusi medis. Sedangkan hukum menyebutkan bahwa resistensi selalu mungkin, di mana individu juga dapat menolak kekuasaan yang dapat memulihkan dirinya. Implikasi teoretik dan novelty bahwa berdasarkan pemikiran Mikul Puku, pengalaman pasien kanker serviks tidak hanya dimaknai oleh secara biologis, tapi juga dibentuk oleh relasi kuasa, pengetahuan, dan subjektivitas melalui wacana medis, bentuk sosial, serta praktek perawatan diri, di mana hasil interaksi individu, tenaga medis, dan masyarakat menjadi arena kuasa yang baik. Tingkatan resiliensi sampai dengan dia menggunakan ingin sembuh dan aktif berbagai pengalaman, juga adanya juga yang tetap menjalani pengobatan meskipun dia mengalami trauma. Sehingga dari pendekatan teori Puku bahwa masih terdapat resistensi dan penundaan pengobatan sebagai bentuk dari perlawanan subjektif, di mana seharusnya sesuai dengan teori kuasa yang ada, harusnya dia harus mengikuti dengan pengobatan yang ada. Tapi di sini masih ada penolakan sebagai bentuk dari perlawanan subjektif dari pasien itu sendiri terhadap pengobatannya. Kekuatan dan dukungan sosial sebagai keluarga sebagai agen biopower, tenaga medis sebagai otoritas epistemik, komunitas sebagai arena kekuasaan horizontal, dan dukungan sosial sebagai kekuasaan yang produktif sekaligus direktif. Untuk pernyataan utama adalah pengetahuan medis yang diterima pasien tidak netral, melainkan bagian dari kekuasaan yang dapat membingkai secara pasien memahami secara utuh, mengambil keputusan, dan melakukan regulasi diri. Resiliensi lahir dari suatu negosiasi antara wawancara medis, dukungan sosial, serta praktek teknologi diri pada pasien. Untuk pengetahuan medis dan resiliensi, adanya beberapa pasien yang melawan mitos, di mana bahwa ada mitos bahwa kemoterapi itu mempercepat kematian, dan tubuh sebagai arena kekuasaan dan resistensi, di mana sebagai objek medis dilihat bahwa pasien menolak kemo dan memilih terapi alternatif karena takut efek samping, imun turun, dan lemah fisik. Sehingga makna resistensinya tidak selalu merugikan, tetapi ada strategi untuk mempertahankan kendali dan pasien tidak menjadi pasif dan aktif dalam mengelola tubuh lewat doa, pola makan, ataupun terapi yang lain. Integrasi dukungan sosial dan resiliensi dalam rangka Puku, di mana 3 aspek utama kekuasaan, pengetahuan, dan subjektivitas, di mana dukungan sosial dari relasi kekuasaan dan keluarga, medis, komunitas mengarahkan pada perilaku. Resiliensi itu sendiri adalah hasil internalisasi pengetahuan dari medis dan dipraktekkan melalui teknologi sosial dari doa, pola makan, aktivitas, dan penerimaan. Relevansi teori Puku terhadap peneliti, di mana
kekuasaan hukum termasuk relevan dan hadir di medis, keluarga, dan komunitas. Dukungan sosial dan relasi kuasa tidak netral dan bisa mengarahkan atau memperkuat pasien sebagai suatu biopower. Resiliensi dan konstruksi sosial dari hasil interaksi pengetahuan medis dan dukungan teknologi of self dan konteks keluarga dapat memperkuat adaptasi dan makna dari pasien. Persetujuan terhadap pandangan kupu yang tentang kesesuaian yang tersebar adalah penegasan peran medis sebagai otoritas epistemik dan pengakuan komunitas sebagai arena kekuasaan horizontal dan penekanan pada hubungan sosial sebagai kekuasaan ganda atau supportive dan directive, dan resiliensi sebagai produk relasi kekuasaan dan pengetahuan serta penyesuaian teori kupu dengan konteks lokal. Kesimpulan adalah dukungan sosial dan resiliensi pada pasien kanker berperan dalam membantu pasien kanker beradaptasi, terutama pada keluarga inti, di mana resiliensi bervariasi. Ada yang masih pada tahap awal ataupun ada yang sudah tinggi sehingga dapat mendapatkan dukungan sosial dan memperkuat resiliensi, tetapi tidak otomatis menjamin keputusan medis yang optimal. Perspektif Mikkel Kuku di mana dukungan sosial dan resiliensi dibentuk oleh relasi kuasa antara pasien, tenaga medis, keluarga, dan komunitas, dan pasien tidak hanya sebagai objek, tetapi menjadi subjek yang aktif yang dapat menegosiasikan identitas dan keputusan pengobatannya. Tentang resistensi maupun penerimaan pengobatan merupakan bagian dari dinamika kuasa dan agensi individu. Untuk saran, berdasarkan hasil penelitian, Filipina yang memberikan beberapa saran sebagai berikut kepada pemerintah daerah dapat merumuskan program resiliensi dini secara komprehensif, program vaksinasi anak ataupun dewasa ditingkatkan, dan adanya rumah singgah untuk pasien kanker yang berasal dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Kepada LSM bekerja sama dengan pemerintah untuk program deteksi dini, dan penting untuk memperkuat program edukasi berbasis komunitas yang khusus menyasar kelompok pasien dengan resiko kanker serviks ataupun membuat peer group dengan penyintas kanker. Kepada keluarga, di mana keluarga wajib memberikan dukungan dalam segala bentuk kepada penderita kanker dan jangan meninggalkan penderita dalam kesendirian dan kesepian karena dapat menurunkan ketahanan dari penderita. Yang keempat, kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah studi guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif, serta memungkinkan perbandingan antar wilayah, dan penting untuk mempertimbangkan pengkajian variabel tambahan sebagai faktor genetik, seperti faktor genetik dan pengalaman individu yang menjadi penderita kanker. Terima kasih. Demikian ringkasan dari disertasi yang saya susun. Kemudian selanjutnya pada sesi ini saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, saran, tanggapan, ataupun sanggahan. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, SKM, MKes, MSc, Public Health. Silakan, Prof. Yang pertama, terima kasih banyak kepada pimpinan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk ikut dalam tim yang luar biasa ini. Yang kedua, selamat kepada Pak Dana yang telah berdiri di podium panas ini. Yang ketiga, untuk ke seluruh keluarga dan hadirin, hari ini adalah kesaksian kita semua bahwa Promovendos sangat layak untuk mendapatkan gelar akademik tertinggi pada pendidikan ini. Saya ingin menyampaikan sedikit kajian dari hasil studi ini. Yang pertama dari sisi kelebihan studi Herdana Suwartono. Judulnya tentang dukungan sosial dan resiliensi pada pasien kanker serviks berdasarkan perspektif Hoku di Undata. Beberapa kelebihan dari penelitian ini, yang pertama adalah menggunakan pendekatan interdisipliner dan kritis. Jadi itu satu kekuatannya. Pendekatan ini jarang digunakan dalam penelitian kesehatan, sehingga memberikan perspektif baru tentang pengalaman pasien sebagai subjek sosial dan bukan hanya objek medis. Jadi ini yang menarik. Jadi selama ini dokter hanya melihat pasien sebagai objek medis, tetapi sekarang mencoba memanusiakan manusia, memanusiakan pasien dari perspektif sosiologi. Yang kedua, metode fenomenologi yang dalam. Hal ini memungkinkan peneliti menggali makna subjektif pasien terkait kekuasaan medis, stigma, serta bentuk dukungan sosial yang mereka alami. Dari 9 respondennya kita mendapatkan gambaran itu.
Yang ketiga, relevansi sosial dan empiris yang cukup tinggi. Hal ini memperkuat urgensi penelitian dalam konteks lokal Sulawesi Tengah, serta memberi kontribusi praktis terhadap kebijakan kesehatan dan intervensi sosial. Jadi ini menjadi catatan untuk pengambil kebijakan ke depan. Yang berikutnya terkait dengan kelebihan studi ini merupakan integrasi konsep biopower dan subjektivitas. Hal ini menjadi inovasi teoritis yang memperkaya diskursus ilmu sosial dan konteks kesehatan. Jadi selama ini sendiri-sendiri, sekarang coba diintegrasikan. Nah, itu beberapa poin dari kelebihan studi ini. Setiap penelitian juga memiliki kelemahan. Nah, ini tolong dicatat ya. Kelemahan studi ini yang pertama adalah tentu keterbatasan generalisasi. Karena studinya kualitatif, instrumennya peneliti, respondennya 9 atau 18, kita tidak bisa langsung mengeneralisasi pada populasi yang luas ya, karena representasi subjeknya yang terbatas. Tetapi kemampuan studi ini adalah kemampuan untuk menjawab how and why sosial terhadap pemulihan itu, terhadap dukungan sosial, terhadap residensi. Yang kedua, kelemahan studi dari sisi pembahasan kuantitatif dukungan sosial, karena memang kita sudah batasi pada pendekatan kualitatif semata. Ini memberikan akibat pada aspek pengukuran empiris yang kurang kuat dan lebih bersifat interpretatif. Jadi nanti dari kelemahan ini saya minta Prof. Vendus untuk memberikan sedikit gambaran kepada kita bagaimana menutupi celah-celah kelemahan studi seperti ini. Keterbatasan yang ketiga terkait dengan operasionalisasi teori Foucault. Meskipun teori Foucault digunakan sebagai pisau analisis, beberapa konsep seperti governmentality dan surveillance belum dielaborasi. Ya, jadi kita fokus tadi pada relasi kuasa, ya. Hal itu bukan pada pendekatan surveillance atau yang lainnya. Yang terakhir dari sisi lemah riset ini tentu pada potensi bias peneliti dalam interpretasi. Jadi itu beberapa poin yang memungkinkan studi ini perlu penguatan ke depan. Nah, saya nanti minta komentarnya Prof. Vendus untuk bagaimana menutup celah kelemahan riset ini. Itu pengantarnya. Pertanyaan 3 saja juga. Penguatan integrasi teori Foucault dalam analisis perlu memperjelas hubungan antara konsep biopower, disciplinary power, dan subjectivation dengan pengalaman konkret pasien kanker, agar analisis tidak berhenti pada deskripsi fenomena sosial. Jadi saya ulangi, tolong Prof. Vendus memberikan pemahaman atau komentar kepada kami semua bagaimana hubungan antara konsep biopower, disciplinary power, dan subjectivation dengan pengalaman konkret pasien dari 7 atau 9 pasien yang sempat diobserv. Berikutnya terkait dengan dimensi sosial budaya lokal. Jadi kita paham bersama bagaimana Sulawesi Tengah ini dengan aspek sosial budaya yang sangat kuat. Bagaimana konteks sosial lokal Sulawesi Tengah termasuk nilai, budaya, peran agama, norma gender dalam membentuk dukungan sosial dan strategi resiliensi pasien. Cukup itu. Monggo Pak Ketua, silakan. Prof. Vendus. Baik, terima kasih Prof. Izin Prof. Untuk relasi kekuasaan dalam sistem medis itu dapat didefinisikan sebagai melalui rangka biopower, karena yang Michael Foucault itu sendiri dia sebagai alat kontrol. Jadi kalau untuk kita bisa Michael Foucault ini karena dia bisa alat kontrol, dia mempunyai beberapa teori. Salah satunya yang kita pakai adalah teori relasi kuasa atau kekuasaan, kemudian pengetahuan, disciplinary. Dan untuk peneliti memang saya tidak memasukkan di sini karena memang aspeknya lebih banyak. Kemudian sebagai institusi medis, maka dokter sebagai pemegang kekuasaan dan tubuh untuk tujuan pasien serta adanya regulasi biopolitik, sehingga pasien itu secara implisit dia berada pada kekuasaan di mana pengetahuan medis yang ada itu memaksakan pasien harus begitu, harus mengikuti dari apa yang ada, sehingga disinilah
hubungan dengan kekuasaan disiplin, kemudian way power-nya itu sendiri, sehingga kita dalam pengelolaan kesehatan berdasarkan dari pengetahuan, tetapi tidak serta-merta dari pasien itu atau dari masyarakat itu bisa menerima secara jelas, sehingga ini memang teori yang digunakan pada metode ini berkaitan dengan sosiologi dan untuk teknologi pengawasan, mendisiplinkan dan membentuk tubuh dengan norma kesehatan yang sudah ditetapkan. Jadi intinya kalau sudah ditetapkan, maunya dia hanya sebagai objek, tapi di sini kan tetap tidak lagi sebagai objek, tapi dia sebagai aktif, sebagai subjek. Kemudian untuk yang model dukungan sosial untuk kearifan lokal, di mana mengintegrasikan nilai-nilai dan tradisi dan pengetahuan lokal dalam menghadapi masalah sosial adalah dengan cara dia banyak untuk meningkatkan solidaritas. Ya, di mana sebenarnya lebih banyak ini sekarang ini adalah masalah itu terjadi di masalah lingkungan sosial. Dan untuk kanker serviks ini yang paling sederhana yang tanpa disadari seperti pernikahan muda. Kita tahu penyebab kanker serviks itu adalah usia kurang dari 20 tahun menyebabkan resiko kanker serviks 2 kali lebih besar. Tetapi masih banyak keluarga yang menikahkan anaknya di usia muda. Sehingga ada problem baru lagi yang namanya stunting. Seperti itu adalah contoh dari kearifan lokal, di mana harusnya kearifan lokalnya adalah bagian dari masukan dari kepada pemerintah. Ya, dengan penelitian ini adalah memang kita harus melakukan untuk penyelesaian konflik yang ada yang berkaitan dengan masalah-masalah tertentu. Seperti itu, Prof. Tempat menjelaskan bahwa dalam relasi kuasa pasien, dokter dengan pasien, sering sekali pasien tidak begitu langsung mematuhi perintah dokter. Karena menganggapnya sebagai bentuk perlawanan. Bisa ada jadi dua, Prof. Ya. Yang pertama, memang dia sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai informasi yang diberikan oleh tenaga medis. Ya. Yang kedua, bukan sebagai perlawanan, tapi bentuk ketidaktahuannya terhadap penyakit itu sendiri dan terapi yang akan diberikan. Nah, ini terkait dengan hal itu, ada teori tentang literasi sosial, literasi kesehatan. Jadi literasi kesehatan menjelaskan semua masalah ini. Jadi keterbatasan akses, keterbatasan informasi yang menyebabkan mereka tidak patuh terhadap relasi kuasa ini. Mungkin sedikit saran untuk memasukkan sebagai bagian dari pembahasan mengulas materi ini. Untuk literasi sosial, Prof. Ya. Siap, Prof. Kasih pimpinan saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Siti Khairia Hasan, MSc. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang amat pelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPS Engineer sebagai Ketua Uji. Hasan, Prof. Baik, kami lanjut kembali lagi. Yang kami hormati, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI sebagai Sekretaris. Yang kami hormati, penguji eksternal, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin SKM, MKes, MSc, PhD. Yang kami hormati, yang terpelajar, Bapak Dr. Suyuti MPD. Yang kami hormati, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Juraid Enhum. Yang kami hormati, yang terpelajar, Bapak Dr. Ahmad Herman SOS MSI. Yang kami hormati, yang terpelajar, Bapak Dr. Muhammad Riman Naipira SKM MKes MAP. Yang kami hormati, yang terpelajar, Bapak Dr. Fidianto SKM MPH. Yang kami hormati, yang terpelajar, Bapak Dr. Sudirman MSI. Dan Bapak Ibu yang sempat hadir di sidang ujian promosi ini. Yang kami hormati, Bapak Rektor Unismu, Bapak Profesor Dr. Hajindra STMM, dan yang berbahagia Saudara Kandidat Bapak Herdana Suwartono. Saya tadi penguji eksternal ada 3 pertanyaan, kalau saya ada 2, tapi satu sama lain saling berkaitan. Ya. Judulnya ya terkait dengan dukungan sosial dan
resiliensi pada pasien kanker seksis berdasarkan perspektif Mikhail Pokat, studi di RUSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah, yang bercerita terkait dengan kekuasaan, pengetahuan, dan wacana. Bagaimana keterkaitan antara kekuasaan, pengetahuan, dan wacana sehingga membentuk pengalaman pasien ini bukan hanya secara medis tetapi juga secara sosial psikologis. Silakan, Pak. Jadi hubungannya dalam saya mengambil dari perspektif Mikhail Foucault dari teori kekuasaan, kemudian relasi dan wacana, itu adalah pada pasien kanker ini hampir mayoritas dia mengalami stigma sosial di masyarakat, di mana banyak yang begitu dibilang kanker ini adalah suatu penyakit yang aib atau sebagai penyakit yang menular, sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri. Dan ini dimulai bukan dari awal, Bu Dokter. Dari mulai pasien itu sakit, kenapa dia sampai datang dalam kesajian lanjut adalah karena takut untuk bicara dengan penyakitnya. Sehingga dengan adanya kekuasaan, di mana di sini teori kekuasaan dan yang disebabkan oleh institusi medis yang dapat mengetahui bahwa penyakitnya sesuai dan diberikan pengetahuan dan informasi serta pengobatan yang harus dilakukan, serta adanya informasi dan pengetahuan dari pasien yang jelas, itu dapat memperkuat dirinya atau menambah rasa kepercayaan dirinya terhadap pengobatan yang akan dilakukan. Tetapi faktor dari psikososial yang terjadi adalah tidak semua itu mendapatkan dukungan sosial dari keluarga, terutama dari keluarga inti sendiri yang bahkan cenderung menutupi juga diri penyakitnya itu sendiri, sehingga akhirnya membentuk suatu pengalaman pada pasien, di mana pengalaman itulah yang banyak kalau kita bilang sebagai mitos, itu menjadikan pengobatannya tidak bisa menjadi pengobatan yang objektif atau sebagai objek pasif. Jadi akhirnya pasien mengalami penolakan ataupun tidak rasa percaya diri akibat kurangnya dukungan sosial, baik itu dari keluarga ataupun dari lingkungan dan komunitas. Secara awam kita memahami resiliensi itu bagaimana kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan pulih secara positif ketika menghadapi kanker cervix ini. Kemudian muncul trauma dan tekanan hidup. Ya. Nah, dari kejadian dari tahapan-tahapan ini muncul resiliensi dalam diri pasien tersebut. Nah, biasanya itu melalui adaptasi dan pemulihan, kemudian muncul ketangguhan mental, lalu tumbuh rasa ingin sehat. Nah, akhirnya adaptif dengan menerima sakitnya dan secara subjektif dia kemana-mana menjelaskan yang terkait dengan penyakit tersebut. Jangan takut berobat ini. Bagaimana kandidat melihat tahapan-tahapan tersebut? Muncul, dan itu memang bertahap dari mulai awal pasien didiagnosis oleh dokter bahwa dia adalah menderita suatu kanker. Menderita suatu kanker, dia sudah mengalami resistensi sebenarnya, bukan resiliensi dulu. Mengalami resistensi karena dia menolak dengan hasil apa yang diberikan oleh dokter, karena harus melakukan terapi lanjutan. Itu juga yang menyebabkan adanya informasi-informasi yang menyebutkan bahwa terapi itu akan membuat menjadi tambah lebih turun kondisinya, kemudian tidak baik dan bahkan sampai meninggal. Tetapi di satu sisi bahwa pasien ini mempunyai semangat yang kuat untuk berobat. Jadi dia pengen dia sembuh, terutama misalnya ibu yang masih mempunyai anak kecil ya, itu juga menjadikan suatu motivasi tersendiri, sehingga akhirnya resiliensi ini terbentuk secara perlahan sampai akhirnya mereka berada pada tahap adalah yang saya dapatkan dari penelitian adalah mereka berdamai dengan penyakitnya. Nah, pada saat dia sudah berdamai dengan penyakitnya, maka resiliensi itu akan menjadi lebih kuat karena dia sudah memahami, dengan dia sudah menerima penyakitnya, dan dia sudah bisa
menguatkan dirinya untuk menghadapi situasi itu. Jadi untuk proses sampai ke sana itu memang beberapa tahapan dilalui, baik itu dari lingkungan ataupun dari tenaga medis itu sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Siti Hadiasan. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Suyuti MPD, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Edus tadi dan penguji eksternal. Jadi saya tidak usah sebutkan satu-satu ini. Yang terhormat penguji, tim penguji pada sore hari ini, dan teristimewa Saudara Prof. Edus Herdana Suwartono ya. Alhamdulillah saudara sudah sampai ke tahap ini. Baik, karena ada 10 penguji ini, saya kira tidak usah terlalu banyak. Saya persiapkan ini banyak pertanyaan sesungguhnya ini, tapi 2 saja saya kira, Pak Ketua. Yang pertama, bahwa dukungan sosial yang Anda kaji, yang Saudara Prof. Edus kaji di dalam disertasi ini, ada 3 variabel. Yang pertama adalah emosional, instrumental, dan informasi dan instrumental ya, yang dilihat di dalam ini. Nah, pertanyaan saya ini, dari ketiga variabel ini, yang mana yang paling signifikan yang mempengaruhi pasien terhadap pasien servis ini? Yang pertama. Sebentar, nanti saya beri pertanyaan sebuah dulu baru dijawab. Yang kedua, pertanyaan saya kedua, mungkin agak mirip tadi dari pertanyaan dari penguji eksternal tadi Pak Prof, tapi mungkin saya lebih spesifik lagi ingin minta jawaban dari saudara bahwa berdasarkan karakteristik kan demokrasi di Sulawesi Tengah ini kan, pasien dilihat demokrasi secara pasiennya itu dari usia, stadium kankernya, stadium status perkawinannya ini, mana temuan dukungan sosial berdasarkan karakteristik itu yang apakah ada perbedaan itu dari ketiga jenis itu ya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir kan saya kira, yang terakhir pertanyaan saya adalah apa sesungguhnya yang membedakan sebetulnya, karena dari disertasi yang ada ini sebetulnya positif ini, dukungan sosial ini. Apa yang membedakan hasil penelitian Saudara Prof. Edus, arti nilai kebaharuan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya? Ya, saya kira itu dulu untuk sementara. Silakan untuk diberi komentar. Ya, terima kasih Pak Dokter. Jadi untuk yang pertama, dukungan sosial yang paling penting itu adalah yang emosional. Ya, emosional itu yang memang lebih penting dibandingkan yang lain, karena dia merasakan dirinya tidak berada dalam keadaan sendiri pada saat dia menghadapi situasi tersebut. Jadi dukungan emosional dari keluarga itu juga penting dibanding yang interpersonal ataupun yang lainnya. Kemudian untuk yang kedua, untuk karakteristik pasien yang untuk pendidikan reservik antar usia, di sini yang mayoritas itu datang sudah dalam stadium lanjut, dengan rata-rata itu tidak mengetahui dari awal atau tidak mau memeriksakan dari awal karena malu. Karena kita tahu bahwa untuk pemeriksaan serviks ini harus dalam posisi yang tidak nyaman pada pasien itu sendiri, sehingga enggan untuk memeriksakannya. Dan karakteristik untuk usia, memang saya ada pasien di dalam ini adalah yang paling muda adalah 32 tahun, dan juga yang paling paling usianya paling tinggi adalah 44 tahun. Ada yang juga yang 50 tahun. Tapi kesemuanya itu mempunyai resiliensi yang berbeda-beda dan dukungan sosial yang berbeda-beda. Tadi sudah saya gambarkan di karakteristiknya. Tapi hampir mayoritas dengan keadaan stadium lanjut memang lebih membutuhkan dukungan sosial, dan untuk membuat sebuah resiliensi itu memang agak sulit. Terutama kalau yang muda itu lebih banyak pada yang sudah mempunyai anak, karena dia punya motivasi untuk anaknya, ada juga yang mempunyai motivasi untuk cucunya, sehingga dia punya rasa daya tahan untuk kemauan untuk hidupnya ada, sehingga dia bisa beradaptasi.
karena dia tidak mau nanti anaknya dewasa tidak ada orang tua yang lagi. Jadi sehingga itu yang menyebabkan pasien ini salah satu bisa beradaptasi dengan penyakitnya ini. Kemudian untuk posisi kebaruan dari penelitian yang saya lakukan adalah posisinya adalah sekarang di mana pasien itu sebelumnya sudah menjadi objek yang pasif, artinya dia hanya menerima saja, datang berobat, dokter kasih obat ya sudah dia harus diminum seperti itu. Tapi di sini dia kami memperlakukannya itu adalah ternyata butuh negosiasi atau butuh kerjasama atau butuh saling informasi bahwa pengobatan itu tidak serta-merta bahwa pasien itu bisa menerima begitu saja, tapi pasien itu sebagai subjek yang aktif juga, jadi bukan sebagai subjek aktif lagi, sehingga bisa melakukan penolakan pada terapi-terapi tertentu yang memang dianggap pasien memang dia tidak mau meskipun sudah dijelaskan. Jadi kebaruannya pada penelitian disertasi saya adalah bahwa tidak semua dengan teori relasi kuasa itu berhak untuk melakukan intervensi atau menjadikan pasien hanya sebagai objek, tapi ini membuat pasien juga ternyata mau untuk sebagai subjek atau aktif dalam memberikan perlawanan dari informasi yang sudah didapatkan. Itu mungkin Pak jawabannya. Baik, terima kasih Pak Dr. Suyuti MPD. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Sudirman MSc, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat panitia sidang ujian promosi hari ini, tim promotor yang kita banggakan bersama, bapak-bapak undangan yang sempat hadir, dan saudara Probeus yang alhamdulillah sudah sampai pada tahapan promosi hari ini. Hari ini dipertaruhkan kompetensi menjadi seorang dokter. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini sangat menarik karena aspek kesehatan dilihat dari perspektif sosiopsikologis. Michel Foucault. Michel Foucault ini adalah seorang ahli sejarah sosial dari Prancis yang banyak menyoroti terkait dengan relasi kuasa dan pengetahuan yang ada di dalam kehidupan keseharian manusia. Itu contoh, relasi kuasa ini ada di dalam institusi penjara dalam penelitiannya. Lalu yang kedua ada dalam institusi rumah sakit. Saya kira yang kedua ini yang agak relevan dengan penelitian saudara promotor ini. Kuasa ini tidak hanya sekedar menjadi konsep yang memberi batasan atau mengklaim bahwa seorang itu salah atau benar. Menurut Foucault, Michel Foucault. Tapi Michel Foucault bilang bahwa kuasa di dalam rumah sakit yang paling banyak diperankan oleh para medis, mulai dari dokter dan seterusnya ke bawah, itu harus dipraktekkan sehingga pasien tidak menjadi objek semata, seperti saya sampaikan tadi, tetapi pasien harus menjadi subjek dalam penyelesaian masalah yang mereka derita. Katakanlah dalam penelitian ini adalah penderita kanker. Menariknya adalah Michel Foucault menginginkan kesetaraan di dalam rumah sakit Undata yang menjadi lokasi penelitian, kesetaraan antara dokter atau para medis dengan pasien. Kalau prakteknya yang kita saksikan adalah biasanya pasien itu, dokter itu menjadi seorang penguasa yang luar biasa, bahwa saya lebih tahu daripada kalian. Jika ini terjadi maka pasien tidak akan sembuh
dari pasien semakin menderita. Bagaimana pendapat saudara? Kami temukan dari penelitian ini bahwa pasien melakukan penolakan dari apa yang sudah dijelaskan dan diberitahukan kepada pasien itu, sehingga meskipun sudah diberikan penjelasan, tapi pasien masih bisa tolak, sehingga dia mempunyai kuasa terhadap dirinya sendiri untuk memilih terapi apa yang akan diberikan. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Widianto SKM MPH, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu tim penguji, dan selamat buat promo Pendus Herdana Suwarto. Ya, saya kira dari saya barangkali hanya ingin menegaskan terkait dengan pasien kanker serviks ya. Bahkan tadi mau dihadirkan sebagai testimoni atau apa terkait dengan itu. Ya, sesungguhnya penelitian ini saya mengikuti sejak awalnya, jadi dari proposal sampai dengan hari ini. Alhamdulillah di penelitian yang Pak Herdana teliti hari ini itu banyak pengalaman-pengalaman baru yang kami dapatkan di sana. Itu baiknya di sini juga kelihatan ada buku juga yang ditulis, ya. Itu mungkin produknya salah satunya. Namun saya mau bertanya tentang masih ada hubungannya, tapi ini mungkin penguatan pada pasien-pasien dokter, ya, pasien dokter Herdana. Menurut Pak Herdana, bagaimana konsep resiliensi kekuasaan itu saudara definisikan dalam konteks perempuan yang mengalami kanker serviks? Ya, jadi untuk penguatannya adalah kita harus memberikan semangat kepada pasien kanker itu sendiri bahwa memang masih ada pengobatannya, tapi kita tidak bisa menjanjikan bahwa pengobatan itu bisa mencapai sampai dengan kesembuhan maksimal. Dan untuk diketahui Pak Dr. Widianto bahwa sebenarnya saya mengundang 7 pasien saya untuk sini yang untuk diobservasi. Kebetulan yang hari ini ada datang 2 pasien, jadi kebetulan ada pasiennya itu di situ yang ikut dalam wawancara. Jadi saya sangat berterima kasih, pasien saya juga mau datang untuk melihat ini. Dan memang penelitian ini memang lebih didasarkan bahwa banyaknya pengalaman saya selama jadi dokter onkologi di Sulawesi Tengah dari 2019 bahwa begitu tahu terdiagnosis mereka langsung menghilang. Jadi sehingga kadang saya itu selalu bilang sama pasien bahwa saya tidak apa-apa ibu tidak kemoterapi ataupun tidak sinar, tapi yang penting jangan menghilang. Karena pada saat menghilang datang lagi itu berarti sudah dalam keadaan yang jatuh atau kondisi yang lebih jelek. Jadi saya memang tidak memaksakan untuk kemoterapi atau radiasi, ya meskipun kita sekarang sudah punya semuanya di data dari tahun 2023, tetapi lebih mengajak untuk berdialog dan untuk membuat pasien itu kapan dia untuk siapnya untuk melakukan. Dan alhamdulillah dengan cara itu pasiennya menjadi kuat dan banyak yang bertahan dengan itu, seperti dia diberikan tadi pertanyaan yang penguji sebelumnya bahwa harapan atau apa yang diberikan itu untuk kesembuhan itu masih ada, meskipun kita tidak bisa bilang kesembuhan yang optimal sampai sembuh tuntas. Jadi penguatan-penguatan itu adalah dengan cara diskusi, kita mengajak dengan empati untuk mendengarkan pasien apa masalahnya sehingga terlambat untuk kemudian. Hampir mayoritas memang masalah jarak, masalah keluarga, dan masalah biaya. Seperti itu, Pak. Pak Dr. Widianto. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSI. Silakan, Prof.
Baik, terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim promotor, tim oponen dan penguji eksternal Prof. Ridwan, para tamu undangan yang sempat hadir, ada Pak Rektor Unismo, ada Pak Dr. Rudi, ya, ada Pak Dr. Rasid ya, dan beberapa tamu undangan yang saya tidak sempat sebut satu persatu. Ada dua hal yang saya ingin coba konfirmasi dan dalami kembali terhadap hasil riset ini. Yang pertama bahwa dalam perspektif riset disertasi itu, novelty atau kebaruan merupakan sesuatu yang cukup penting, dan itu juga sekaligus menjadi pembeda dengan riset-riset lainnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Promopendus mengkonstruksi novelty itu sehingga dapat diklaim sebagai sebuah kebaruan? Ini saya belum melihat tadi itu bagaimana sebenarnya tiba-tiba muncul novelty. Apakah memang ada perdebatan riset atau perdebatan perspektif sebelumnya lalu melahirkan sebuah novelty? Ini Promopendus belum sempat tadi urai ya, tapi mungkin ada di disertasi itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara teoretik dalam sebuah riset yang menggunakan metode pendekatan kualitatif itu sebenarnya tidak dikenal istilah grand theory, middle theory, dan applied theory ya. Tetapi di disertasi ini Promopendus juga menggunakan istilah itu ya. Ya, kita benarkan saja itu ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, yang mana teori yang masuk kategori grand theory, middle theory, dan applied theory? Ini juga belum terkonstruksi dengan rinci saya lihat di disertasi. Silakan, dua hal saya kira Promopendus bisa menjelaskan. Jadi dalam penelitian saya di mana berarti memang ada beberapa perspektif dari Michael Foucault yang memang menentukan, terutama adalah relasi kuasanya, yang dimana menyebutkan bahwa kalau memang sudah seperti ini maka harus mengikuti. Tadi juga dijelaskan bahwa adanya Foucault juga meminta kesetaraan, tetapi kesetaraan yang ada juga membuat masa itu ternyata masih untuk menolak. Jadi dia masih tidak menerima dengan teori kuasa yang ditetapkan oleh tenaga medis. Ya, di mana di sini kan memang aspeknya atau sumber dari Foucault ini adalah dari tenaga medis. Jadi kenapa dari sampai novel tadi adalah adanya penolakan dari pasien itu sendiri terhadap relasi kuasa yang ada, itu kan menjadikan suatu pembeda dari penelitian yang dari perspektif Foucault itu sendiri, yang dimana harusnya sebagai objek aja, tidak sebagai subjek dan tidak sebagai berperan dari perspektif yang sudah saya jelaskan sebelumnya di teori tadi. Kemudian untuk yang kedua, Prof, untuk mengenai ada grand theory, middle theory, dan supporting atau di mana grand theory adalah yang kita pakai utama adalah memang saya menggunakan teori adalah teori Foucault, di mana itu adalah yang jadi dasar dari penelitian ini diambil adalah sangat menggunakan perspektif Foucault. Tetapi dalam perspektif Foucault ini kita ada dukungan sosial dan resiliensi. Jadi ini dukungan sosial dan resiliensi ini terhadap perspektif dari Michael Foucault, sehingga dukungan sosial dan resiliensi ini menjadi middle teorinya atau teori pendukung dari yang menyebabkan kenapa perspektif dari Michael Foucault ini bisa berlaku seperti itu, Prof. Saya persilakan kepada tim promotor ini, dimulai dari yang anak muda dulu, Bapak Dr. Muhammad Riman Nabira, SKM, MKes, MAP. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Engineering sebagai Ketua Sidang. Yang saya hormati yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi, MSI sebagai Sekretaris. Yang saya hormati yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, SKM, MKes, MSc, PH. Selamat datang kembali, Prof, di Kota Palu, di Universitas Adulako,
Beliau merupakan guru besar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dan juga sekaligus sebagai profesor SKM pertama di Indonesia. Kemudian yang terpelajar Ibu Dr. Siti Haria Hasan MSI sebagai penguji internal. Yang saya hormati yang terpelajar Bapak Dr. Suyuti MPD sebagai penguji. Yang saya hormati yang terpelajar Bapak Dr. Fidianto SKM PH sebagai penguji, serta yang terpelajar Bapak Dr. Sudirman MSI juga sebagai penguji, serta yang saya hormati yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Jurait M. Hum sebagai promotor, dan yang terpelajar Bapak Dr. Ahmad Herman SOS MSI sebagai rekan ko-promotor. Dan tentunya yang saya hormati dan banggakan seluruh hadirin sekalian, keluarga, tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini yang sudah mensupport Saudara Promovendus. Secara spesial kami menyapa Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palu. Kemudian kami menyapa juga Wakil Direktur RSUD Undata, kanda saya Dr. Budi. Kemudian yang saya menyapa juga Pak Hendra dari Undata. Kemudian Dr. Intihana dan juga beberapa teman-teman yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Dan untuk Saudara Promovendus Pak Herdana Suwartono, selamat. Alhamdulillah sudah mencapai tahapan akhir ya dalam perjalanan studi doktoral saudara pada kesempatan kali ini. Saya kira sebagai ko-promotor kami sangat mengapresiasi pencapaian saudara dengan gelar yang saya kira tidak pendek ya. Saya lihat namanya Dr. Herdana ini 2 tarikan nafas kalau mau disebut namanya ini ya. Jadi sangat panjang dan bertambah lagi insya Allah hari ini. Dan saya kira support luar biasa ini ya, Undata kayaknya libur ini. Karena banyak teman-teman yang hadir di sini ya, luar biasa teman-teman Undata. Sebenarnya sudah banyak tadi pertanyaan dari seluruh tim penguji. Saya sudah siapkan 15 pertanyaan sebenarnya. Tapi karena sudah banyak pertanyaan dan proses perjalanan yang sangat panjang ya, yang sudah kita lalui pada fase-fase ujian sebelumnya, saya kira Pak Herdan ini sangat luar biasa melalui semuanya, sehingga saya mungkin cuma 1 pertanyaan saja pada kesempatan kali ini. Kita tahu bahwa teori Hendrik L. Bloom itu mengemukakan ada 4 faktor yang penentu derajat kesehatan masyarakat, yakni perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan genetik. Dan topik ya yang dibawakan pada disertasi Pak Herdana ini tentunya adalah menyentil sebagian besar itu pada aspek perilaku. Ya, bahwa ternyata memang aspek perilaku itu menentukan status kesehatan masyarakat. Dan kita tahu bahwa share cervix ini kan kalau secara global itu keempat peringkatnya yang menjangkiti perempuan. Sehingga tentunya juga apresiasi kepada pasien Dr. Herdana yang saya kira juga menjadi informan penelitian yang hadir pada kesempatan kali ini. Tentunya kita semua doakan bersama insya Allah bisa sembuh ya, dan juga supporting yang luar biasa saya kira bahwa ternyata kesehatan itu tidak terlepas dari yang namanya aspek sosial ya. Aspek sosial ini sangat penting dalam aspek kesehatan tentunya. Sehingga yang diinginkan itu adalah bahwa riset dari Pak Herdana ini bisa kemudian bermanfaat baik secara lokal maupun nasional bahkan global tentunya ya. Sehingga tadi sudah dikemukakan juga oleh para tim penguji terkait dengan novelty. Jadi pertanyaan saya itu lewat novelty yang nantinya Pak Herdana tawarkan pada risetnya ini, kira-kira nanti bagaimana gambarannya agar bisa diterapkan ya, direplikasi baik itu di tingkat Kota Palu tentunya ya secara lokal, Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan mungkin pada konteks yang lebih luas lagi bahwa riset dan novelty dari Pak Herdan ini kemudian bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat pada khususnya pada pasien kanker serviks di luar sana, bahwa
berjuang itu juga ternyata diperlukan, ya, dan terkadang memang harus berdamai dengan keadaan. Tabe, dok, itu saja. Bahwa memang dari Makatin memang hampir semua yang dipasang itu ini masalah di pengetahuan dan di sosialnya, sehingga dukungan pemerintah di sini sangat penting untuk merubah paradigma yang ada di masyarakat mengenai penyakit-penyakit, dan sekarang sudah dikategorikan baik itu penyakit tidak menular atau penyakit menular, di mana kanker cervix termasuk bagian dari penyakit tidak menular. Dengan ada tindakan seperti deteksi dininya, kemudian ada vaksinasi, ya, dan kebetulan kemarin itu baru saja memang pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan IDI itu mengadakan vaksinasi HPV gratis dan Pavsir gratis. Dan ini nggak main-main, vaksinnya sampai 3 kali vaksin dan itu semua gratis dari Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi ini memang sudah mulai ada kesadarannya Pak Dokter mengenai kanker cervix ini, dan akhirnya masyarakat itu menjadikan waspada terhadap keadaan tubuhnya, terutama pada wanita, untuk memeriksakan. Ini terbukti dari pendaftaran itu kemarin baru dibuka 1 jam, belum ada 1 hari, belum ada setengah hari, itu sudah langsung penuh 200 kuota. Ya, ini menandakan bahwa memang kita ini masih kurang dalam fasilitas untuk melakukan pemeriksaan. Jadi harapannya nanti dengan adanya ini juga ada buku yang saya buat mengenai bahwa terapi kanker bukanlah suatu hal yang menakutkan, tetapi memang harus dijalani dengan kita mempunyai resiliensi di situ. Jadi ini menjadi suatu bacaan yang ringan, di mana semua adalah yang kita adalah pasien. Jadi kalau sebelumnya kita hanya katanya, dengan buku ini pasien yang bercerita terhadap keadaannya, bagaimana saat dia awal menerima keadaannya, awal didiagnosis sampai dengan dia menjadi kuat. Apa yang membuat dia menjadi kuat? Tentunya bisa menjadikan motivasi pada masyarakat ataupun pada penderita kanker yang mungkin masih takut melakukan kemoterapi. Mungkin itu Pak Dokter. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Riman Nabira. Selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Ahmad Herman Esos, MSI. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ketua Penguji, Sekretaris, lebih khusus pada penguji eksternal Profesor Dr. Ridwan Amiruddin SKM MKes MSc PH, dan penguji internal Dr. Siti Hairi Hasan MSc, serta para tim oponen lainnya, termasuk tim promotor juga yang telah berjibaku selama beberapa bulan untuk membantu Dokter Dana. Oke, tidak haus Dok? Situ ada yang minum, silakan dulu Dok. Silakan. Kalau kami sudah strong, sudah ada ini, ya, resiliensi kami sudah teruji. Cuma dukungan sosial yang belum pro. Ya, oke. Saya pernah membaca sebuah buku bahwa Michel Foucault itu adalah orang yang sangat bersejarah dalam memperbaharui fenomena kedokteran. Bahkan dia menjelaskan tentang relasi pasien dan dokter itu dalam 3 periode. Ada yang disebut dengan bedside medicine, ada yang disebut dengan hospital medicine, dan yang terakhir ada yang disebut dengan laboratory medicine. Nah, ini yang selalu terjadi, laboratory medicine, bahwa pasien itu selalu dianggap sebagai artefak. Artinya apa? Pasien sudah datang ke dokter, kemudian dokter hanya mengatakan kita tunggu hasil lab. Itu. Makanya jangan heran yang kita perkaya itu hanya Prodia dan Maxima. Itu. Padahal sebetulnya dokter juga punya tugas utama di situ. Oke, saya mau bertanya satu saja pertanyaan. Itu. Pertanyaan saya itu sangat sederhana, tapi mungkin jawabannya rumit. S1 dan S2 promovendus adalah di bidang kesehatan. Kemudian promovendus berselingkuh dengan S3 ilmu sosial. Ini kan jadi aneh. Nah, saya hanya ingin butuh
klarifikasi bagaimana dokter menjelaskan kolaborasi ilmu pengetahuan antara perspektif ilmu sosial dan perspektif ilmu kesehatan, khususnya di bidang kedokteran. Dr. Geluti, silakan. Terima kasih. Pertanyaannya menarik ini karena memang jadinya berselingkuh terhadap ilmu sosial. Jadi saya berpikir bahwa harus adanya kolaborasi antara ilmu sosial dan ilmu kedokteran. Selama ini baik itu buku memberitahukan bahwa karena ini perspektif buku, jadi apa yang kita ada di medis itu kalau sudah itu jawabannya harus itu. Tetapi ternyata masyarakat tidak. Kenapa? Ada masyarakat dengan paradigma dengan adanya pengobatan tradisional. Ya, ada perobatan dari nenek moyang atau apa dari akar-akaran dan sebagainya. Di mana pada orang-orang terdahulu atau dari pengalaman orang tua dulu itu sembuh juga dengan itu. Nah, sehingga saya mendasari bahwa kenapa pasien banyak yang tidak mau melakukan kemoterapi. Dan ini kemoterapi secara medis memang sudah diakui untuk terlaksana pada kanker. Tetapi ternyata harus ada kolaborasi dan kita harus mencari tahu apa sebenarnya pasien ini kenapa sampai tidak mau kemoterapi, tidak mau datang untuk periksa, tidak mau datang untuk kontrol, langsung menghilang begitu saja. Kemudian datang-datang sudah dalam keadaan yang tidak baik. Nah, inilah yang menjadikan saya terdorong untuk saya nggak bisa harus belajar dari linear saja, tapi saya harus melihat dari aspek sosialnya. Dan alhamdulillah para tim promotor sangat membantu saya untuk membuka pandangan saya mengenai ilmu sosial, di mana saya tidak pernah belajar mengenai ilmu sosial. Tetapi memang pendekatan sosial ini sangat mempengaruhi, di mana saya bisa mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan. Sedangkan di kedokteran itu berfokus pada diagnosis dan penanganan penyakit secara medis. Jadi kedua ini bila dikolaborasikan, maka adanya keputusan bersama dari salah satu penguji menyampaikan bahwa kita bisa menyampaikan suatu keputusan pertama. Jadi maunya seperti apa? Jadi kalau ada seperti ini, seperti apa? Karena kita lihat bahwa saya sendiri di Sulawesi Tengah itu pasien datang dari semua kabupaten dan hampir semua tidak ada rumahnya. Sedangkan kita nggak punya rumah singgah. Apalagi tadi Pak Dokter menyebutkan bahwa apa-apa nunggu hasil lab, nunggu hasil. Kita itu kalau di BPJS nih, gue ada Wadir juga, itu kalau kita nunggu hasil itu bisa sampai 2 hari, Pak. Sedangkan pasien belum tentu punya biaya. Iya, pasiennya gratis. Lah yang nganterin dengan makan biaya hidupnya itu kan biaya, dan kita tidak ada yang menanggung dengan itu. Dan yayasan LSM kita belum sampai ke sana untuk di Palu ya. Tapi kalau untuk di Makassar, kemudian di kota-kota besar lain sudah punya. Nah, itulah yang mendasari saya bahwa kenapa saya seperti harus berselingkuh dengan ilmu sosial. Memang dikatakan bahwa tidak linear, tetapi memang ilmunya ternyata banyak yang saya dapatkan lebih baik. Terutama saya lebih bisa mengedukasi pasien. Jadi dari aspek yang medis saya bisa membuka wawasan saya untuk saya bisa menjembatani pasien untuk memberikan alasan-alasan yang masuk akal atau bisa berdiskusi dan bisa memahami kenapa pasien seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Seandainya semua penyakit bisa disembuhkan dengan obat, maka dokterlah makhluk Tuhan di muka bumi yang paling sehat. Tapi ternyata tidak bisa. Dan terakhir, saya pernah ketemu dengan teman. Kalau Pak Dokter tadi bilang akar-akaran, saya ketemu sama teman. Dia bilang begini, seandainya daun pintu bisa direbus, saya rebus juga. Saya pikir itu, Pak Ketua. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya jangan terlalu banyak nonton TikTok, Pak. Banyak obat-obat yang tidak jelas itu susah. Rebus ini ditampur telur onta itu susah. Ya baiklah, kita break sebelum saya serahkan kepada Bapak Profesor Dr. Juraid. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penguji, khususnya Profesor Ridwan Amiruddin, eksternal dari FKM Hasanuddin. Yang saya hormati orang tua Dr. Sahrir Abdul Rasid, ini objin tertua di Sulteng, sudah 80 tahun. Masih sehat beliau. Para terorisme, rekan saya Prof. Jafri Jindra, ada juga anak saya Ikhlas, ahli Dr. Ikhlas,
ahli onkologi ya, berdua ahli kanker payudara di Sulteng ini. Kawan saya Dr. Rudi, doktor, sama kuliah nih, sama masuk sama keluar. Jadi saya dengan beliau ini seumuran. Hadirin yang lain yang saya hormati, dan Promofendus yang saya banggakan hari ini. Sekian lama saya bimbing, hari ini kita ketemu di pertemuan terakhir. Dari tadi disertasi bicara tentang dukungan sosial dan resiliensi. Tapi Promofendus sendiri tidak dapat dukungan sosial hari ini saya. Istri tidak ada, anak tidak ada. Bagaimana? Ini kan keliru ini. Kolega banyak, tapi beda itu. Doktor ini gelar tertinggi yang tentu harus dapat dukungan sosial keluarga. Resiliensi ini tidak ada istri dan anak. Ini saya sudah bilang sama beliau. Pertanyaan pertama saya itu. Katanya ada pendamping, beda pendamping dengan istri anak. Saya kembali kepada Dr. Sahri, ini sehat beliau ini karena istri dan anaknya. Betul dok? Jadi ini. Kemudian ini, saya lihat ini Prof. siapkan kujalese. Ya, sesuai permintaan Prof di ujian itu. Baik. Ini kunyit, jahe, lengkuas, serai, madu. Ini obat kuat ini. Kasih Pak Dirut kuat, nanti kaget mah itu akan kuat nanti malam. Ini suatu obat herbal. Mahathir Muhammad sekarang itu mau 101 tahun umurnya. Pernah dioperasi jantung. Beliau sehat karena memang hidupnya enjoy. Pernah jadi Perdana Menteri hampir 100 tahun umurnya. Beliau mengatakan mati itu bukan karena sakit, tapi karena ajal. Bahwa dia kanker servis, payudara, kanker paru-paru, dan kanker yang lain-lainnya bukan jalan untuk kematian. Kematian adalah ajal. Itu pentingnya dukungan sosial dan resiliensi itu. Michel Foucault itu kan orang gila. Dia ini orang India, besar di Prancis. Ketika kami kuliah itu, pahami teorinya, pahami sikapnya. Dia bicara tentang dukungan sosial untuk kesembuhan dan resiliensi, tapi ternyata dia sendiri korbannya. Berbeda teori dengan kenyataan. Ada orang teorinya bagus, tapi dalam tindakannya berbeda. Jadi saya harap nanti Promofendus sebagai anak saya bimbing gitu. Selain teori kita temukan, kita kembangkan, tetapi sangat penting adalah teladan yang kita tunjukkan dari kita. Betul tadi kata Pak kawan saya Pak Ahmad Herman, kalau penyakit bisa disembuhkan oleh medis dan dokter, maka dokter yang paling sehat. Tapi faktor lain sangat penting oleh kita buktikan dengan dukungan sosial yang real seperti itu. Makanya kebahagiaan dokter ini seharusnya di sini istri dan anak bernampingi Dr. Yerdana sebenarnya. Tapi ini saya sebagai orang tua saya ngomong ini, sebagai promotor juga sekalian. Obat herbal salah satunya ini kujalese kan. Ada orang dulu yang pada katakanlah tumornya ini bisa kempes ya, apakah tumor benar atau tidak ya, ini kan Ananda Ikhlas yang lebih bisa menjelaskan pada saya. Saya pernah merawat pasien istri saya kanker payudara 7 tahun. Mencapai 7 tahun itu berat Pak Herdana. Tapi dengan dukungan sosial, saya ini kan ustadz. Ada juga kawan saya di Prostat. Proses jadi ustadz. Pak Sudirman ini. Ini murid saya ini. Faktor agama, sosial, psikologi sangat penting, Mam. Obat memang sangat penting, tidak boleh kita abaikan. Tetapi dukungan sosial ini sangat penting. Bayangkan ada pasien yang kata Pak Herdana, salah satu antara yang dia tangani itu sedang dirawat, diceraikan sama suaminya. Siapa tidak sakit? Betul Pak Herdana? Diceraikan, langsung semaput. Orang sehat saja ya, ini contohnya. Bisa dijelaskan?
Walaupun memang kesembuhan itu, kanker itu kan 15 sampai 20 tahun Pak Irgana ya. Luar biasa lamanya. Tapi oleh karena itu obat pun tidak bisa menjamin kepada dukungan sosial dan resiliensi itu. Bisa juga jelaskan Kujalese. Iya, terima kasih. Ya, memang kalau dilihat tadi seperti tadi juga sempat tanyakan bahwa dukungan memang yang paling penting adalah dukungan sosial dan emosional, ini sangat penting. Jadi mungkin kalau tadi Prof cerita bahwa memang ada pasien saya yang sampai diceraikan, kemudian habis itu drop, kemudian langsung meninggal, memang ada, dan memang karena rasa kepercayaan dirinya hilang. Artinya dia sudah berusaha semaksimal mungkin, dia sudah melewati proses semua, kemudian tiba-tiba ditinggalkan begitu. Memang ini salah satu faktor juga ya kenapa pasien-pasien itu tidak mau periksa, karena mereka takut ditinggalkan, Prof. Jadi karena takut ditinggalkan tuh diperiksa. Bahkan kalau dibilang tadi Prof sempat menyebutkan kanker payudara dengan kanker serviks. Kanker payudara kan lebih kelihatan ya, Prof. Tapi angkanya nggak bisa turun. Itu coba tanya dokter Ikhlas. Angkanya juga nggak bisa turun. Sedangkan serviks yang harus pakai alat aja kalau nggak bisa turun masih wajar. Nah, ini payudara yang di luar yang nggak perlu pakai alat dan mana-mana, itu aja masih nggak bisa turun angka kankernya. Kenapa? Karena kita malu untuk ditinggalkan dan kita nggak mau untuk mengakui keadaan kita bahwa kita sakit. Kenapa? Karena begitu kita sakit pasti kita dijauhi, karena anggapan stigma di masyarakat itu masih banyak beredar bahwa itu menakutkan. Termasuk salah satunya ini Prof, yang buku yang saya terbitkan dan berdasarkan ini adalah bahwa terapi kanker adalah bukan suatu hal yang menakutkan lagi. Dari pengalaman pasien saya, bahkan ada salah satu pasien yang dia live TikTok, dari mulai dipasang infus sampai dia kemoterapi sampai selesai itu live. Hanya untuk dia menunjukkan ke orang-orang itu bahwa di kemo ini nggak apa-apa. Dan itu luar biasa menurut saya. Bahkan dia dapat donasi dari TikTok. Jadi memang pada satu wawancara ini banyak sekali menemukan hal-hal yang menarik, Prof. Dan yang utama kenapa kita bisa kuat dan bertahan adalah dukungan emosional dan dukungan dari keluarga yang paling utama dalam hal ini. Terima kasih, Prof. Saya kira memang kalau kita kembali ke teori Foucault ini hubungan relasi kuasa pasien dan dokter ya. Tapi itu juga perilaku pasien juga kita soalnya di Indonesia. Karena kita jarang mau bertanya ke dokter. Jadi kalau dikasih obat, nerima saja. Jarang ada pasien yang mau tanya, kok bisa saya kanker serviks, dok? Ya kan? Kalau di blame satu penyakit, langsung dia nerima saja. Jadi itu apa namanya? Mungkin budaya kita yang tidak mau bertanya ke dokter. Coba kita pengalaman pribadi. Dikasih apapun, oke dok, ini 3 garis. Tapi jarang kita bertanya, kenapa saya bisa kena penyakit ini? Ya, apakah kultur ini mungkin pengaruh kultur kita ya? Sehingga kita tidak akan bertanya. Mungkin karena kita dari kecil selalu ditegur orang tua, ini anak kecil terlalu banyak pertanyaan. Jadi mungkin faktor budaya ini juga yang di Indonesia itu tidak berkembang. Ya kan? Kenapa sampai resiliensi juga bisa mempengaruhi resiliensi? Karena dia tidak tahu faktor penyebab penyakitnya itu apa. Khususnya kanker misalnya kan. Dia tidak pernah tanya kenapa, apakah ini genetis atau ada sesuatu dari makanan dan lain sebagainya. Kan? Nah ini juga barangkali kita jarang mendapat penjelasan. Kalaupun kita mau dioperasi, itu di anestesi. Ini kan mestinya kita dijelaskan. Nanti ini di anestesi karena ini dibius total, ini dari tulang belakang. Dan kalau misalnya setelah operasi belum sadar pulih betul, ada namanya ruang transit. Tidak dikembalikan ke ruang perawatan. Ini semua kita dijelaskan. Tapi kita kan tidak begitu. Dan setelah itu, karena saya 2 kali operasi di rumah sakit di negara maju, itu baru kita tanda tangan, ini anestesi sendiri-sendiri. Jadi ini menyangkut resiliensi. Karena kalau dia tidak yakin kenapa dan bisa disembuhkan, ini agak susah juga, malah dia pasrah kadang-kadang. Nah sudahlah, nasib saya begini. Tapi ini juga dari
dokter juga ini jarang mau menjelaskan, Pak. Biasanya mungkin kalau pasien nanya, nah sudahlah, memang itu sudah harus dijelaskan yang singkat. Jadi kalau kita konsultasi misalnya suatu penyakit, jarang kita lama di dalam. Setelah itu dikasih obat, kita pulang. Tidak ada diskusi-diskusi, dan inilah sebenarnya salah satu yang bisa meningkatkan resiliensi itu. Karena pasien sadar dia mendapatkan penyakit karena seperti ini. Sehingga tadi otoriter itu seakan-akan dari dokter mengatakan begini, pasien harus ikut. Dan itu yang berkembang. Jadi saya minta kalau pasien ke dokter, cobalah bertanya, kenapa misalnya, kecuali influenza kan tidak perlu, karena virus, tapi kalau ada penyakit-penyakit tertentu, kita bisa diskusi sama dokter. Karena ini juga salah satu bisa meningkatkan resiliensi oleh pasien itu sendiri, ya. Jadi mungkin ya ini menyangkut SOP juga kita ini. Jadi kok di rumah sakit orang baru masuk itu langsung dikasih obat, itu biasa aja, Pak. Tapi saya pernah punya pengalaman 3 hari teman saya di rumah sakit itu tidak ada treatment sama sekali. Sampai saya ditelepon, Bang, tolong tanya dokter, saya ini sudah 3 hari ditelantarkan. Akhirnya saya ke sana, saya diskusi dokternya, katanya ini masih didiagnosa, ya, urin semua, darah dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita sakit kepala dikasih aspirin saja dulu, belum treatment. Ya itu barangkali pengalaman-pengalaman, karena ini masalah resiliensi. Jadi kalau orang tahu, dia bisa punya semangat yang besar untuk melawan penyakit itu. Minimal dia bisa mengikuti step-step yang harus dia laksanakan. Tapi ini tidak perlu dijawab lagi. Ini hanya komentar saya sedikit. Atau ada komentar tentang itu? Ya, oke, baiklah. Bapak Ibu hadirin sekalian, nilai sudah dimasukkan semua oleh masing-masing tim penguji, sehingga kita tidak perlu skorsing lagi sidang ini. Saya langsung saja membacakan prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,78. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A. Sehingga IP kumulatif menjadi 3,90. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Herdana Suwartono dinyatakan lulus dengan predikat yudisium karena masa studi Promopendus ini kurang dari 3 tahun. 2 tahun, 3 bulan, 4 hari. Kemudian artikelnya juga terbit di jurnal yang bereputasi Scopus. Sehingga predikat yudisium adalah cum laude atau pujian. Tidak apa-apa tuh, tangan. Baiklah, sebelum saya mengundang Promopendus untuk menandatangani berita acara, saya ingin menanyakan apakah saudara setuju dengan hasil yang saya bacakan. Oh, setuju. Teori buku ini harus tarik aja. Silakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Herdana Suwartono menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi perencanaan kesehatan. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan
nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Iya, kayaknya tangannya agak dingin sedikit. Baiklah Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya muliakan. Sebelum kita akhiri, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Herdana Suwartono untuk memberikan ucapan terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, dan izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan doa sehingga saya dapat mencapai tahapan ujian promosi pada hari ini. Pertama-tama kita puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga saya diberikan kekuatan untuk menyelesaikan studi ini. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Kedua, dengan penuh hormat saya menyampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, IPU ASEAN Engineering selaku Direktur Pasca Sarjana atas arahan, kesempatan, dan fasilitas yang diberikan selama proses perkuliahan. Kedua, kepada Profesor Dr. Haji Slamet Riyadi MSI selaku koordinator program studi ilmu sosial atas bimbingan dan serta motivasi yang diberikan kepada saya selama menempuh studi doktoral. Kepada promotor Profesor Dr. Juraid M. Hom dan kopromotor 1 Bapak Ahmad Herman, Dr. Ahmad Herman SOS MSI, dan kopromotor 2 Dr. Muhammad Riman Napira SKM MKes MSc PH, yang saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kesabaran, bimbingan, arahan, dan dorongan yang tidak henti sejak penyusunan proposal hingga terselesaikannya disertasi ini. Kepada para penguji, Bapak Dr. Pidianto SKM MPH, Dr. Sudirman MSI, Dr. Siti MPD, serta penguji internal Dr. Siti Khairiyah MSI, terima kasih atas semua masukan dan kritik yang membangun yang sangat memperkaya kesempurnaan disertasi ini. Kepada penguji eksternal Profesor Dr. Rito Amiruddin SKM MKes MSc MPH, terima kasih atas kehadirannya dari Makassar untuk datang ke Palu demi kelancaran sidang kali ini. Dan kehadirannya merupakan suatu kehormatan buat saya dalam acara sidang promosi saya. Kepada rekan-rekan Angkatan 2023 Ilmu Sosial, terima kasih kebersamaannya dan semangat dalam diskusinya, serta para pasien yang menjadi responden dari penelitian saya menyampaikan penghargaan yang begitu mendalam. Dan terima kasih telah berbagi pengalaman dan perjalanan hidup yang sangat berharga. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesembuhan pada ibu-ibu sekalian. Dengan rasa hormat dan cinta yang tidak terhingga, serta saya persembahkan ucapan terima kasih kepada ayahanda saya, Insinyur Soeharto Projo Mujiono, almarhum Ibu Titi Indrawati, yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, menjadi teladan dan tidak berhenti mendoakan, hingga apa yang saya capai hari ini adalah doa dari beliau. Kepada saudara-saudara saya, Herindradi, Hervina, terima kasih atas dukungan yang selalu bersama saya. Kemudian kepada soulmate saya, juga terima kasih atas kesabaran, ketulusan, dan doa dalam setiap langkah yang saya tempuh hingga menjadi penyemangat dalam perjalanan selama pendidikan saya dari mulai dokter spesialis sampai dengan sekarang. Kepada Direktur Rumah Sakit Undata dalam hal ini diwakili oleh Pak Dr. Budi Lamaka selaku Wakil Umum dan Keuangan, terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan untuk melaksanakan penelitian. Dan kepada penanggung jawab poli-onkologi, bidang dokter, serta dokter asisten, dokter Tiara, dokter Putu, dokter Dedara, dan
Dr. Satria, juga ada Bidan Suci. Terima kasih atas dukungan yang kerjasama, serta ada tim ruang kemoterapi dan ruangan matahari dan perawatan yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Kepada rekan-rekan dari Kin On Call, Tafian, Eliza, dan Mei, terima kasih atas kolaborasi membantu saya, terutama dalam pembuatan buku serta persiapan dalam menghadapi sidang promosi. Kepada yang terhormat Profesor Rajindra, terima kasih sudah berkenan hadir di sidang saya. Dr. Sahril Abdul Asid, juga terima kasih, suatu penghargaan buat saya Pak Dokter datang. Juga ada Ketua POGI Dr. Amiruddin Rauf SPOG, terima kasih. Juga rekan-rekan dokter spesialis, Dr. Ikhlas, Dr. Devi, juga Dr. Imtihana, dan rekan-rekan dokter sekalian. Juga tak lupa Direktur Samaritan Pak Dr. Felix, serta semua dokter muda bagian dari radiologi. Terima kasih atas dukungan dan supportnya dalam juga tak lupa Kepala IBS yang membantu saya, Pak Hendra, dengan rekan-rekan dari IBS, Bidan Julian, juga Bidan Kaltim, Bidan Dewi, semua yang membantu saya dalam operasi kanker pertama kali saya di Undata. Beliau ini semua yang membantu saya dalam operasi kanker sehingga akhirnya saya tahun 2019, dan suatu kehormatan buat saya bisa bekerja sama dengan mereka. Juga dari staf-staf rumah sakit yang saya banggakan. Semoga amal kebaikan yang diberikan semua menjadi amal jariah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadiran dari para penonton sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, selamat ya Bapak Dr. Erdana Suwartono. Terima kasih, Prof. Spesialis Obgyn, subspesialis onkologi, FMAS, MAS, itu lengkapnya itu. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang ujian tutup. Ujian terbuka promosi doktor saya nyatakan ditutup. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.